Juga disebutkan kisah, tentu di buku ini tidak ada, tapi saya tambahkan. Abu Yusuf rahimahullah, murid daripada Abu Hanifah, pernah lagi makan sama khalifah satu waktu. Lalu dikeluarkanlah makanan mewah milik khalifah. Makanan mewah milik khalifah. Tidak dimakan kecuali oleh raja-raja. Madu, kacang pilihan, keju pilihan, segala macam hal, tepung gandum yang terbaik, semuanya diaduk sedemikian rupa, dicampur dengan banyak sekali wangi-wangian dari za'faran dan yang lainnya. Itu raja-raja saja yang makan, mahal dan buatnya susah. Satu waktu Abu Yusuf rahimahullah duduk sama khalifah diundang, lalu dihidangkan makanan tersebut. Tiba-tiba Abu Yusuf waktu lihat makanan tersebut tertawa, tersenyum, sambil matanya berkaca-kaca. Lalu kata khalifah, ada apa dengan anda? Kenapa tertawa hai Abu Yusuf? Kenapa tersenyum seperti ini? Ya, melihat makanan, maksudnya mungkin apakah anda suka makanan ini padahal belum dicoba gitu. Kata dia, wahai Amir Mu'minin, waktu saya masih pertama menuntut ilmu di majelisnya Abu Hanifah, suka hadir di majelis beliau, sering saja saya hadir terus, karena saya dilihat serius oleh beliau mengatakan, wahai Abu Yusuf kesinilah. Lalu saya mendekat, lalu dia mengatakan, kalau seandainya kau tetap istiqomah dengan caramu ini, maka kau akan duduk bersama dengan para raja dan kau akan makan makanan raja-raja itu. Kata Abu Yusuf, Allah buktikan pada saya detik ini wahai Amir Mu'minin, saya duduk bersama anda berdua di singgasananya khalifah dan saya sedang makan makanan anda. Karena ilmu itu, ilmu teman-teman dibutuhkan oleh semua pihak, semua jenjang. Kemuliaan hanya daripada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini. Itu sesuatu yang sangat mahal dan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan belajar. Allah berfirman di dalil yang lain, surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, betul-betul tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin tentang keberadaannya dan selalu menyebarkan ajaran-ajarannya dari hamba-hambanya, hanyalah ulama. Ulama jamak daripada alim, dan alim artinya orang yang sudah mendalami, menekuni, menghafal ilmu-ilmu agama itu. Dan sekali lagi, tidak mungkin kita menjadi alim dan mengenal Tuhan Allah kalau kita tidak meluangkan waktu dan pengorbanan untuk ilmu itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah dan Abu Sufyan adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah atau dia menjadikannya memahami agama. Jadi teman-teman, kalau terdorong hatinya mau hadir dalam majelis ilmu, mau terus dengarin ceramah dan akhirnya menerima ilmu itu dan mengamalkannya, berarti Allah menginginkan kebaikan buat anda. Bersyukurlah dengan itu. Ada orang subhanallah di depan matanya masjid selalu dilewati, mikrofon ceramah terdengar, di handphone dia bisa tonton setiap saat ceramah, tidak dibuka. Allah tidak berikan taufiknya, karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Kapan Allah mengetahui dalam hati kita ada keinginan untuk ibadah walaupun sedikit, Allah gerakkan kita untuk itu. Bangun sholat malam, sedekah, baca Al-Quran akan tergolong. Tapi kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa bergerak. Ya. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah, saya tertarik dengan statement itu, bahkan disebarluaskan pada saat beliau meninggal ya. Setelah saya mempelajari semua ilmu-ilmu, ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat. Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan, dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalui, itu mesti jadi pelajaran buat kita. Aja kesimpulan terakhir, semestinya kalau saya punya kesempatan belajar agama, dari dulu saya belajar agama, saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan. Apalagi kalau yang hadir dalam majelis itu akan menjadi sosok ulama nantinya. Dari mana kita tahu?
Apalagi kalau semuanya jadi alim, Masya Allah. Nah, banyak sekali ulama-ulama hadir dari halaqah ilmu. Hanya mereka menjadi dai-dai yang tersebar. Ulama-ulama yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam.